Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsa rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafar billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat bernafas dan mencari ridho Allah hingga saat ini. Semoga sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang saat ini sedang berada di rumah atau yang terpaksa harus keluar rumah, telah banyak musibah yang telah terjadi di dunia ini. Kecelakaan, dari mulai kecelakaan, kemudian mara bahaya, kemudian wabah, semua itu tak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mampu atas semua kuasa ini. Namun sebagai seorang muslim, harusnya kita bisa bersabar dalam menghadapi semua itu. Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 45 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan sabar itu? Secara bahasa, sabar berarti rodia, tajalla, tahammala, yang artinya ridho, mengikat dan bertahan. Dan dalam menghadapi sesuatu itu, orang yang bersabar itu tidak mengeluh. Namun tentunya sabar itu tidak mudah untuk dilalui bagi orang-orang yang imannya tidak kuat. Namun kita harus tetap ingat bahwasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 125, ayat 45 yang artinya, dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sabar memang sangat berat untuk dijalani. Sebab dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang menggoda kita, yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan, yang dapat kita ambil pelajarannya hingga saat kita menghadapi ujian untuk bisa bersabar. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga, sabar dari menahan amarah. Nah, kebetulan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar dalam menghadapi cobaan yang mana telah menimpa seluruh dunia mengenai wabah virus corona atau COVID-19, yang mana wabah ini telah melanda seluruh penjuru dunia, khususnya Indonesia, negara kita ini. Wabah virus corona tentunya menguji kita sebagai umat manusia. Akibat wabah ini, banyak sekali orang yang sudah terinfeksi, puluhan ribu tewas, membuat banyak perusahaan yang akhirnya bangkrut dan para pekerja akhirnya dirumahkan. Dan kita hanya bisa bekerja dan belajar di rumah. Hal ini tentunya kita harus memiliki sabar yang teramat begitu besar untuk bisa menerima keadaan yang saat ini sedang melanda kita semua.
Hanya kesabaranlah yang akan menjadi senjata bagi kita, khususnya orang muslim, dalam menghadapi ujian dan cobaan untuk menghadapi pandemi saat ini. Teman-temanku dan rekan-rekanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bersabar itu bukan berarti hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, tetapi harus selalu diiringi dengan ikhtiar dan tawakal. Sabar itu responsif dengan penuh perhitungan, bukan pasif yang tidak berbuat apa-apa. Sabar itu yang berarti tetap berikhtiar dengan maksimal terhadap keadaan yang sedang melanda kita saat ini. Dari sabar inilah kita harusnya bisa bangkit untuk menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi semua cobaan yang akan terjadi di depan kita nantinya. Sabar itu proaktif dalam menghadapi keadaan, tidak kemudian menjadikan kita murung dan bersedih hati yang berkepanjangan, atau justru melakukan tindakan yang kontraproduktif. Insya Allah, sabar dan syukur dalam menghadapi wabah ini adalah jalan terbaik atau bekal terbaik. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain bersabar dalam menghadapi wabah virus corona ini, kita juga sebagai seorang muslim baiknya kita bisa bersyukur atas kejadian ini. Karena hanya dengan bersyukur Allah akan menambah kita nikmat, dan justru sebaliknya jika kita kufur, Allah akan memberikan azab kita yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim, Quran surat ke-14 ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, tetapi jika kamu mengkufurinya maka azabku sangat pedih. Teman-temanku dan rekan-rekanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya Allah memberikan ujian kepada kita, ada kalanya berupa kesenangan, ada juga kalanya ketika kita berupa sebuah kesedihan atau kesusahan. Dan pada umumnya kita akan lebih bersabar jika Allah berikan kita ujian kesenangan, tetapi akan sangat sulit jika Allah berikan kita sabar berupa kesulitan. Harus kita ketahui bahwasannya sabar itu akan sulit dilalui jika kita tidak mampu untuk menyadarinya. Semua yang terjadi di dunia ini sudah dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyadari bahwa semua ini hanyalah milik Allah dan hanya titipan Allah, ketika Allah mengambilnya, maka insya Allah kita akan lebih mudah menerimanya. Pada hakikatnya dengan adanya musibah, sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika kita ditimpa dalam musibah, khususnya dalam menghadapi musibah saat ini. Yang pertama, kita harus percaya pada jaminan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang biasa kita sering bacakan dan lantunkan ketika ada tahlilan atau apapun. Dan yang kedua, kita harus bisa berbaik sangka dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-sekali kita ragu apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita harus yakin bahwa kita bisa sabar dalam menghadapi musibah ini, musibah yang telah Allah berikan untuk kita dan yang akan merubah dari musibah menjadi pahala, insya Allah.